saudara-saudara yang terkasih, ada yang pernah mengambil kesimpulan bahwa nanti katanya ketika kita akan tiba di pintu gerbang surga, boleh diklik tayangannya, halaman kedua. Ketika kita nanti tiba di pintu surga, akan ada 3 rasa heran. Rasa heran yang pertama, saudara-saudara, ialah orang-orang yang dulu ketika masih di bumi kita anggap berdosa dan kita anggap paling banyak masalahnya, ternyata mengherankan sudah bersama Bapa di surga. Rasa heran yang kedua, saudara-saudara, orang-orang yang dulu suka menuding-nuding dan mengatakan, oh kamu belum takhir, oh kamu masih kafir. Kita heran, orang-orang yang sok saleh ini di mana mereka? Kok belum tiba juga? Dan rasa heran yang ketiga, saudara-saudara, Anda dan saya yang setelah menguji diri dan merasa was-was, tidak layak, bahkan dipersilahkan masuk dan diundang ke dalam kerajaan surga. Rasa heran ini, saudara-saudara, walaupun dia sebuah kesimpulan, bisa muncul hanya karena memang rahmat Tuhan yang begitu besar. Dan seperti pesan Natal yang barusan kita lewat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal agar yang percaya, bukan agar yang sok saleh, bukan agar yang kelakuannya menuding-nuding orang berdosa, tapi yang percaya mendapat hidup yang kekal dan tidak binasa. Rasa heran ini kiranya menjadi rasa pasti, mantap, bahwa memang karena anugerah, karena rahmatlah kita tiba bersama Tuhan pada waktunya. Bahkan sejak kita melihat kelahiran, bahkan kalau begitu sejak Natal, sejak natality, sejak itulah sebenarnya begitu besar kasihnya menemani hidup kita. Mengherankan sampai pada akhirnya karena anugerah. Boleh lanjut? Karena itu saudara-saudara, lagu yang tadi kita naikkan, Amazing Grace, membuat kita berkesimpulan bahwa percakapan yang mungkin sering disebut ajaran atau dogma sola gratia yang kita sedang percakapkan ini adalah keyakinan yang menurut para teolog adalah sebuah dokta eksperiensal. Maksudnya apa? Akhirnya at the end, bukan sekadar ini dogma karena Kristus menebus maka kita menerima anugerah, tapi ini kiranya juga bisa kita sendiri buktikan di dalam hidup kita. It's about your experiencing grace rather than it is grace that save you. Jadi betul ini sebuah ajaran, betul ini sebuah ketetapan, bahkan Calvin dan Luther mengulang-ulang sola gratia, tapi pada akhirnya saudara-saudara, marilah kita memasuki hidup ini dan mengatakan, ya Tuhan, ini anugerah-Mu. Ya Tuhan, nanti sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku. Tapi di jalan hidupku yang mungkin banyak benturan, banyak tantangan, anugerah-Mu ternyata menyingkap, membebaskan, memuaskan, mengejutkan. Dan itulah saudara-saudara arti percakapan sola gratia dalam hidup kita. Karena itu lagu yang tadi kita nyanyikan dikarang oleh John Newton itu, saudara-saudara, adalah lagu yang betul-betul terjadi dalam hidupnya. Dia adalah seorang pedagang budak, dulu memperdagangkan budak tidak ilegal, tapi tetap mencederai, bukan karena orang-orang Afrika akhirnya harus dirantai di dok kapal, dan itu pasti painful. Lalu kapal dari John Newton ini hampir tenggelam, dan di situ dia bermohon belas kasih Tuhan, dan di situ dia menemukan lagu Amazing Grace.
Karena itu terjadi dalam hidupnya dan itu mengubah hidupnya sehingga dia menjadi tokoh abolisionistis, yaitu apa? Penghilangan perbudakan, dan memang Amerika akhirnya dan Eropa juga akhirnya bisa hidup tanpa perbudakan. Amazing grace, it's true, is change our life at the end. Dan hal itu hanya mungkin karena memang ini terjadi dalam hidup. Karena memang ini dokta eksperiensal. Ini sebuah keyakinan yang nyata di dalam hidup, dalam pengalaman hidup. Bukan sekadar sebuah keyakinan teologis dalam rasio saja. Boleh lanjut? Dan karena itu surat Paulus yang menjadi dasar, yaitu Roma, adalah surat dari seorang yang mengalami anugerah. Ketika dia mengejar-ngejar orang Kristen, karena Taurat dia mengejar-ngejar orang Kristen, saudara-saudara. Karena keyakinan agama dia mengejar-ngejar orang Kristen, sebab menurut keyakinan dari gurunya Gamaliel, Yudaismos itu kemurnian agama Yahudi perlu diupayakan dengan apa? Dengan mengurangi atau bahkan melenyapkan kelompok baru di antara orang Yahudi yang melihat Yesus sebagai Mesias. Justru bagi Paulus, Mesias tidak mungkin modelnya disalibkan. Mesias itu harus membawa kembali kejayaan Daud. Dan kita tahu bait Allah dihancurkan, bukan? Justru Mesias harus datang perkasa seperti Daud. Rupanya bagi Paulus dan keyakinannya atas Taurat yang dia baca, mesti disingkirkan yang menodai kejahudian, yaitu kelompok Kristen yang namanya yang dipimpin oleh Yesus ini. Dan dia kejar, dan begitu dia mengejar, saudara-saudara, ada dua hal anugerah yang dia alami. Kristus malah menangkapnya. Kejarlah aku, kau kutangkap. Katanya Edward Pesta Sirait berdasarkan ini membuat film itu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dia bisa melihat kenyataan baru. Dan dia betul-betul mengalami anugerah. Mengapa? Karena orang yang dikejar-kejarnya, yaitu jemaat-jemaat Kristen, berbalik merawatnya, berbalik mengasihinya, berbalik menemaninya, bahkan menjadi pendampingnya, bahkan menjadi pendonasi pekerjaannya untuk menginjili sampai Eropa, sampai Roma. Dan disitulah dia akhirnya mengatakan, ini pengalaman anugerah. Kalau orang yang kusiksa membalas, itu pengalaman manusiawi. Tapi orang yang kusiksa, jemaat-jemaat itu malah menolongku saat aku jatuh dari kuda, saat aku buta, dan karena itu aku mendapat anugerah. Boleh lanjut? Dan karena itulah saudara-saudara, bacaan kita sekali lagi menegaskan, di hadapan Allah, bagaimanakah kita di hadapan Allah? Prinsip sola gratia mau mengatakan bahwa di hadapan Allah kita tidak bisa berdiri dengan apa yang kita anggap sebagai jasa-jasa kita, dengan apa yang Paulus anggap sebagai prestasinya memurnikan kejahudian, dengan apa yang kita buktikan sebagai ketaatan-ketaatan kita. Dengan itu kita tetap tidak cukup untuk mengatakan kepada Allah, aku sudah layak, bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa melayakkan kita selain anugerahnya. Yang membuat kita memang bisa taat, tapi kita sering jatuh, bukan? Yang membuat kita bisa berupaya mengasihi, tapi kita juga sering membenci, bukan? Sehingga kalau dibuka lembaran diri kita, coram Deo, in the face of God, kita hanya bisa mengatakan, mea culpa, mea maxima culpa. Aku berdosa ya Tuhan, aku sungguh banyak berdosa. Aku mengupayakan kekristenanku, aku mengupayakan kasihku, tapi aku jatuh. Tapi karena begitu besar kasihmu, karena begitu nyata anugerahmu, maka oleh imanku padamu aku dapat jalan masuk kepada kasih karunia, kepada kemurahanmu melalui iman kepada Kristus.
Dan karena itu saudara-saudara, kita bisa sebagai orang Kristen berdiri sekarang, menghadapi hidup, melihat seluruh kenyataan diri kita, mengupayakan iman, kasih, pengharapan, seperti kata Paulus dalam 1 Korintus 13, tapi kita tahu tersembunyi juga mungkin dengki, kemarahan, ketidaksetiaan. Tapi semua itu di hadapanmu ya Tuhan, koram deo, anugerahmu. Dan karena iman, aku bisa masuk ke situ. Dan Engkau ya Tuhan, bisa datang ke dalam hidupku. Inilah saudara-saudara pesan Paulus, dan kiranya kita juga bisa tiba pada kesimpulan yang sedemikian ini. Boleh lanjut? Dan ternyata sebenarnya sudah cukup banyak Tuhan itu memberi. Sejak perjanjian lama sebenarnya Tuhan bahkan memberi mana, Tuhan bahkan memberi hujan, Tuhan bahkan memberi, dan yang terbanyak akhirnya Tuhan menganugerahkan. Tuhan datang sebagai rahmat, dan bisalah kita simpulkan karena kekristenan Tuhan datang menyertai kita. Natal adalah Immanuel, tapi Immanuel dalam arti kasih. Ada seorang teolog Jerman yang terkenal, orang Swiss sebenarnya, namanya Hans Küng. Kan lagaknya orang Jerman, saudara-saudara. Kira-kira begini lagaknya orang Jerman. Kalau sesuatu kau bisa jelaskan dengan sulit, gak usah kau jelaskan dengan gampang. Nah kali ini dia dikatakan, Herr Hans Küng, bisakah kau jelaskan what is Christianity secara sederhana? Dan dia mengatakan, inilah definisi kekristenan. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, kini datang karena Yesus Kristus untuk menyelamatkan kehidupan kita melalui anugerahnya. Jadi kekristenan sebenarnya intinya adalah kehadiran anugerah di dalam Kristus, dan itu berarti model Allah beserta kita. Immanuel berarti sekali lagi adalah melalui Kristus. Ketahuilah bahwa Allah datang khususnya untuk menyelamatkan, untuk menganugerahi kehidupan, keselamatan, bukan untuk mengawas-awasi, bukan untuk mencelakakan, bukan untuk menghukum. Karena itu jangan kita mengambil alih, menjadikan kekristenan ini satu alat untuk menakut-nakuti, menjadikan kekristenan satu alat untuk mengancam hidup orang. Jangan. Tapi kita melanjutkan kasihnya juga melalui karya Kristiani kita, juga melalui karya hidup kita masing-masing. Lanjut, diklik. Sehingga kita bisa katakan saudara-saudara, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa katakan, bertumpang tindihlah karya anugerah rahmat Tuhan dengan kehidupan yang memang kita harus lewati, kita harus jalani, yang bisa membuat kita tersandung, yang bisa membuat kita lelah, yang bisa membuat kita terpukul. Itu bertumpang tindih. Karena itu dengan seluruh iman kita, dengan seluruh upaya kita, dengan ora et labora, kiranya dalam satu momen perjalanan kita, ya Tuhan, anugerah-Mu bekerja di dalam pekerjaanku. Ya Tuhan, anugerah-Mu nyata di dalam kesakitanku. Ya Tuhan, anugerah-Mu mengejutkanku di dalam keberdosaanku. Karena dia tumpang tindih selalu ada dalam realitas ini. Karena itu saudara-saudara, kan saudara-saudara tidak bekerja di tempat Kristiani semuanya. Ada yang bekerja di perusahaan dengan berbagai agama, ada bekerja di tempat yang mungkin keras juga dalam kehidupan. Tapi ingatlah bahwa dengan seluruh itu yang kita harus alami, hadapi, terima, bertumpang tindih karunia itu, dan temukan, dalami, agar sekali lagi dalam banyak perjalanan, amazing grace, kita bisa katakan, dalam banyak kesakitan, aku semakin dekat pada rahmat-Mu ya Tuhan. Dalam kesakitanku, dalam rahasia penyakitku, dan dalam rahmat-Mu ini aku bisa berharap pada kesembuhan, tapi juga aku bisa berharap pada kepastian kekal
bersama Tuhan. Beyond my pain, beyond my sickness, beyond my understanding. Bisa juga saudara-saudara. Tapi bisa juga mukjizat terjadi dalam kehidupan. Karena bertumpang tindih hari-hari kita, pekerjaan kita, alam kita, menyimpan anugerahnya yang kita kiranya bisa alami, yang kita kiranya bisa temukan, mengejutkan, membaharui, menyembuhkan, menambahkan, bahkan membuat kita terheran karena melampaui apa yang kita perkirakan. Tidak ada logika cost and benefit di sini, seperti logika ekonomi. Tidak ada logika segini ku beri, segitu akan ku dapatkan. Ketika aku tidak memberi, aku mendapatkan banyak darimu ya Tuhan. Ketika aku banyak memberi, Kau minta lebih lagi memberi. Semua karena anugerahmu, semua karena rahmatmu. Lanjut. Sehingga saudara-saudara kita bisa simpulkan kalau begitu, bahwa rahmat itu ada aspek kosmiknya. Artinya apa? Ada aspek semestanya, ada aspek yang terselubung dalam kehidupan. Dalam orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dalam situasi-situasi yang mungkin semakin berat. Dalam bencana-bencana sekalipun. Dia selalu bekerja. Dan kiranya kita terbuka dan menemuinya. Tapi sekaligus, saudara-saudara, anugerah itu menemui kita secara personal. Dia akan mengikuti kepribadian kita. Kita akan diikutinya di jalan kita. Karena itu kita perlu mengupayakan jalan kita sendiri agar di jalan itulah juga anugerah terjadi. Agar di pertanyaan-pertanyaan kita jugalah jawaban-jawaban ada. Agar dengan itu kita bertanggung jawab untuk mengatakan, ya Tuhan, di jalan ini aku membutuhkan anugerahmu dan aku akan mensyukuri anugerahmu. Sebab apa? Sebab anugerah yang diberikan di dalam Kristus, yang tadi kita baca, is not a cheap grace, bukan anugerah yang murah. Sehingga jangan menjadi murahan ketika sampai ke dalam diri kita. Anugerah itu mahal. Karena mahal ditempuh di dalam salib Yesus Kristus. Anugerah itu bukan anugerah yang murah, istilahnya gratisan, walaupun gratia menjadi kata gratis. Tapi bukan murahan, tetapi dia diberikan dengan cuma-cuma. Dan untuk itu prosesnya mahal, berharga. Dan kalau begitu ketika anugerah itu hadir dalam hidup kita, hargailah. Beri harga. Dan antara lain saudara-saudara, pelayanan kita, kekristenan kita, kesaksian kita adalah cara kita juga memberi harga betapa ajaibnya anugerahmu ya Tuhan. Aku memberi harga sekarang. Dengan caraku ini. Dengan aku mengampunimu. Dengan aku membebaskan hutangmu. Dengan aku merelakan menanggung lebih. Dengan aku jalan lebih jauh lagi. Extra miles untukmu. Karena aku sedang membayar harga anugerah yang mahal itu oleh Kristus. Tapi yang dengan cuma-cuma aku terima. Dan kalau begitu, aku bisa melakukan ini semua. Amazing grace. It amazed me. And I will also amaze you somehow. With my hand, with my love, with my care. With my belongings too. It will amaze you too. Kita bisa tiba pada level itu saudara-saudara. Karena anugerah. Tadi pada awal saudara-saudara, anugerah itu akhirnya memang personal experience. Dan saya mau menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya. Tidak banyak yang saya bisa katakan sebagai momen anugerah yang nyata dalam hidup saya. Walaupun saya tahu anugerahnya itu bertumpang tindih dalam hidup kita. Tidak banyak. Tapi saya mau menceritakan satu pengalaman yang saya sudah pernah ceritakan di gereja atau di kesempatan lain. Boleh diklik? Pada tahun 2000-an saudara-saudara,
anak kami akan masuk sekolah SMP dan SMA, dan masuknya mau ke penabur begitu, dan itu mahal sekali. Lalu teman saya mengatakan begini, Martin, kan kau punya mobil Hyundai Matrix. Oh iya punya. Itu gadaikan katanya. Nanti kau dapat uang, lalu itulah pakai untuk uang masuk sekolah anak-anakmu. Lalu setelah itu kau cicil dong mobilnya untuk menjadi milikmu kembali atau supaya tidak disita. Oh, saya kaget sekali. Cukup mencemaskan ternyata menyekolahkan anak-anak. Mungkin Anda dan saya, kita semua juga punya momen hal yang mencemaskan itu. Itulah menjadi pokok doa saya, saudara. Lalu suatu saat ketika 98, karena saya ikut bersama Abdurrahman Wahid di International Conference on Religion and Peace, saya diundang oleh Lembaga Gereja Sedunia bersama Ulil Absar Abdallah untuk melaporkan bagaimana, kenapa bisa di Indonesia ada doa antar agama setelah kerusuhan 98. Lalu kami diundang ke kota Jeneva, tempat Dewan Gereja Sedunia berkantor. Vatikannya Protestan, kira-kira begitu. Lalu di dekat WCC itu gedung yang ada gambarnya ini, saudara-saudara. Saya melihat ada sekolah di situ, ya. Lalu, wah, karena saya teringat lagi, nanti saya pulang-pulang harus memikirkan sekolah anak-anak saya nih, kan gitu ya. Lalu saya seperti setengah berdoa dan mengatakan, wah, sekiranya anak saya bisa sekolah di sini. But that's a dream, that's only a hope. Hanya bisa berharap. Selesai, saudara-saudara. Lalu saya meninggalkan, pulang, dan yang mengejutkan, saudara-saudara, pada tahun 2009 saya diundang bekerja di kantor Dewan Gereja Sedunia tadi. Dan anak kami bisa tamat SMP dan SMA dari kota ini. Dari sekolah di kota Jeneva ini. Selamatlah mobil Matrix saya. Dan jadi tabungan ketika pulang, minimal ada tabungan. It's grace, itu anugerah. Saya mengatakan ini, mau mengatakan temukan dalam hidupmu, sekiranya pun masih terus Anda mencari, ingatlah bahwa bertumpang tindih sebenarnya anugerahnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan dalam segala upaya, ikhtiar, niat, benturan, kesulitan, masukilah, doakanlah. Dan pada waktunya kita akan mengatakan, amazing grace, betapa besar anugerahmu ya Tuhan, yang kuterima. Karena anugerahmu itu nyata dan juga berlaku dalam hidup kita masing-masing. Amin, saudara-saudara, marilah kita mengambil waktu hening